Topik kita kali ini adalah integral perkalian trigonometri. Nah, video lainnya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini. Sifat-sifat yang harus kita pahami atau kita gunakan nantinya yaitu adalah yang pertama, kalau 2 sin A cos B, maka ini nanti menjadi sin A tambah B, lalu kita tambahkan dengan sin A kurang B. Jadi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau sifat yang kedua yaitu 2 cos A sin B, maka ini menjadi sin A kita tambahkan dengan B, lalu kita kurangkan dengan sin A kurang B. Kemudian sifat yang berikutnya, jika 2 cos A cos B, maka dia menjadi cos A tambah B, jadi selalu penjumlahan. Selanjutnya kita tambahkan dengan pengurangannya, yaitu cos A kurang B. Nah, sifat yang terakhir, jika min 2 sin A cos B, maka ini menjadi cos A tambah B, kemudian kita kurangkan dengan cos A kurang B. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh-contohnya. Contoh yang bagian A, jika integral dari 2 cos 7x dikurang cos 2x dx, maka ini kita gunakan sifat yang 2 cos A cos B, lalu yang A nya menjadi 7x, berarti B kita dari soal ini adalah 2x. Nah, kita perhatikan di sini sudah sama-sama 2, jadi sudah sesuai dengan sifat yang akan kita gunakan. Maka kita tinggal mensubstitusikannya ke cos A kita adalah 7x, maka 7x kita tambahkan dengan B kita adalah 2x, maka 7x tambah 2x, kemudian cos A yaitu 7x dikurang B yaitu 2x. Nah, ini kalau kita sederhanakan, maka dia menjadi integral dari cos 7x tambah 2x itu adalah 9x. Kemudian kita tambahkan dengan cos 7x dikurang 2x itu berarti 5x dx. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita integralkan satu persatu. Maka integral dari cos 9x itu menjadi min, itu menjadi 1/9. Integral cos adalah sin, maka dia 1/9 sin 9x. Kemudian kita integralkan cos 5x, maka dia menjadi tambah 1/5 cos menjadi sin. Integral cos kan sin, sehingga menjadi 1/5 sin 5x, lalu kita tambahkan dengan C. Nah, bagaimana kalau yang B? Maka kita amati dulu. Kalau pada sifatnya itu kan dia koefisien di depannya 2, padahal di soal kita 4, maka harus kita jadikan 2. 4 itu sama artinya dengan 2 kali 2, sehingga bisa kita buat menjadi 2 kali 2 sin 8x dikali cos 2x dx. Jadi intinya di sini kita memodifikasi koefisien yang di depan trigono itu supaya jadi sama dengan sifat yang akan kita gunakan ini. Nah, kalau sudah sama, maka kita tinggal mensubstitusi masing-masing, yaitu A kita 8x,
B kita 2X, sehingga ini menjadi 2 kali, nah 2 sin 8X cos 2X ini jadi kita gunakan sifat yang ini, yaitu sin A tambah B. A kita adalah 8X, maka 8X tambah B kita adalah 2X. Lalu kita tambahkan dengan sin A kita adalah 8X, maka menjadi 8X kurang B kita adalah 2X. Maka 8X kurang 2X dx. Nah, ini boleh kita langsung integralkan atau kita kalikan duanya ke dalam juga sama saja. Nah, kalau kita kalikan dulu, maka ini menjadi 2 sin, atau kita satukan aja dulu X-nya, maka menjadi sin 10X tambah sin 8X kurang 2X, yaitu sin 6X dx. Nah, di sini kita mau langsung kalikan ke dalam atau mau kita integralkan langsung sama saja. Kalau kita kalikan ke dalam, maka ini menjadi integral, ini satu-satu kita kalikan, dia menjadi integral 2 sin 10X ditambah duanya kita kalikan lagi ke sin 6X dx. Nah, setelah ini baru kita integralkan satu persatu, maka ini menjadi integral sin adalah cos min cos, maka dia menjadi min 2 per 10 cos 10X. Lalu ditambah, seharusnya kan tambah, tetapi karena integral dari sin adalah min cos, maka dia menjadi kurang 2 per 6 cos 6X. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, kalau kita sederhanakan ini, maka dia menjadi min 1/5 cos 10X. Lalu ini kita habiskan menjadi dikurang 1/3 cos 6X. Lalu kita tambahkan dengan C. Nah, berikutnya bagian C. Nah, kita amati dulu di sini bahwa koefisien di depan itu 1, sementara untuk menggunakan sifatnya yang ini adalah minus 2. Maka kita harus menyamakannya. Ini bisa kita tuliskan menjadi 1 itu adalah perkalian dari, nih kita harus membuat bentuknya sama dengan seperti sifatnya, yaitu min 2 sin 6X, lalu kita kalikan dengan sin X dx. Nah, sekarang kita harus mencari pengalinya supaya jika kita kalikan min 2 ini hasilnya harus 1, maka itu adalah min setengah. Nah, jadi bentuknya menjadi min setengah dikali min 2. Jadi kalau kita kalikan min setengah ini dengan minus 2, hasilnya memang sama seperti di soalnya, yaitu 1. Nah, setelah seperti ini kita bisa menggunakan sifat-sifat itu, yaitu min setengah ini menjadi cos A kita adalah 6X, lalu B kita adalah X, maka 6X tambah X, lalu kita kurangkan dengan ini, kurang cos 6X dikurang X, lalu dx.
Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi, maka dia menjadi min setengah cos 6x tambah x, 7x dikurang cos 6x dikurang x itu menjadi 5x. Ini ada dx-nya, maka ini pakai dx. Setelah itu, maka kita integralkan satu persatu. Cos 7x itu menjadi 1/7 sin 7x. Lalu dikurang 1/5 sin 5x. Lalu kita tambahkan dengan c. Nah, selanjutnya kita kalikan ke dalam satu persatu. Ini jadi min 1/14 sin nih 7x. Di sini ada kekurangan, ini seharusnya 7x ya. Jadi dia menjadi min 1/14 sin 7x. Lalu kita kalikan kemari, negatif kali negatif jadi positif, setengah kali 1/5 menjadi 1/10 sin 5x tambah c. Nah, sifat yang D ini yaitu yang di depannya ini berbentuk pecahan. Maka kita harus menyamakan ke sifatnya ini, yaitu di depannya harus 2. Maka caranya bisa kita buatkan di sele-selenya dulu. Artinya di sini kita harus mencari pengalinya, sehingga kalau kita kalikan dengan 2, hasilnya harus 1/3. Nah, kita misalkan pengalinya itu Y, maka secara matematis bisa kita tulis 2 kali Y itu hasilnya harus 1/3. Nah, kalau kita cari Y-nya, maka Y sama dengan 1/3. Ini menjadi pembagi, yaitu per 2. Sehingga ini bisa kita tulis pembagian pecahan menjadi perkalian. Kita balikkan menjadi 1/3 dikali 1/2, hasilnya Y sama dengan 1/6. Nah, setelah kita ketahui Y-nya atau pengalinya, maka soalnya itu bisa kita modifikasi menjadi integral pengalinya, yaitu 1/6. Lalu kita kalikan dengan 2 cos 10x dikali sin 2x dx. Jadi ini sudah memenuhi dengan sifat yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita kalikan 1/6, kita kalikan dengan 2, hasilnya memang 1/3. Nah, kita gunakan sifat-sifat yang ini, yaitu menjadi 1/6. 2 cos itu menjadi sin A kita adalah 10x, lalu B kita adalah 2x. Ini 10 ini maksudnya 10x ya. Kemudian kita kurangkan dengan sin A-nya ini 10x, lalu kita kurangkan dengan 2x. Nah, maka ini kalau kita sederhanakan lagi menjadi integral 1/6 sin. Nah, ini 10, ini seharusnya ada x-nya. Jadi 10x tambah 2x itu menjadi 12x. Lalu dikurang sin
10x dikurang 2x itu 8x dx. Nah, selanjutnya kita integralkan satu persatu, maka dia menjadi 1/6. Kita kalikan dengan hasil integralnya ini, yaitu min 1/12 cos 12x. Kemudian kita kurangkan, tetapi karena integral dari sin min cos, maka dia negatif kali negatif jadi positif 1/8 cos 8x. Lalu kita tambahkan dengan C. Selanjutnya kita kalikan 1/6-nya ke dalam atau 1/1. Sehingga ini menjadi min 1/6 kita kalikan dengan min 1/12 menjadi min 1/72 cos 12x. 1/6 ini kita kalikan dengan 1/8 menjadi 1/48 cos 8x. Lalu kita tambahkan dengan C. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sampai ketemu kembali di topik-topik lain dalam program Mari Kita Pintar hanya di channel Pelita Ilmu. Mohon untuk di like, share, dan di komen ya. Terima kasih.